Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 2 buku Grit ya, dari Angela Duckworth. Judulnya Distracted by Talent. Atau terkecoh oleh bakat gitu ya? Betul, sumber kita kali ini pengalaman pribadi penulisnya. Dia kan guru dan konsultan, plus ada riset psikologi juga. Cukup menarik ini. Iya, dan misi kita di sini kan mau coba bongkar kenapa sih kita sering banget fokus ke bakat? Padahal fokus itu kadang justru menyesatkan gitu ya, soal pencapaian. Tepat sekali. Bab ini langsung nantang asumsi umum kita kalau bakat itu kunci utama sukses. Penulis mulai dari pengalamannya di kelas. Itu titik baliknya dia ya. Iya, momen penting banget buat pemahamannya. Oke, coba kita urai ya. Penulis cerita, waktu dia ngajar matematika kelas 7, dia awalnya terkesan gitu sama murid yang kelihatannya berbakat. Yang cepet ngerti gitu ya? Iya, cepet banget nangkepnya. Tapi anehnya nih, pas akhir periode, beberapa murid berbakat ini nilainya malah biasa aja. Bahkan ada yang kurang ya? Iya, kan ganjil itu. Sementara itu, murid-murid yang awalnya kelihatan lebih, kesulitan. Lebih berjuang gitu ya, butuh waktu lebih lama. Nah, itu dia. Mereka justru nunjukin hasil yang lebih baik di akhir. Mereka datang siap, nanya kalau nggak ngerti, coba lagi kalau gagal. Bahkan minta bantuan ekstra. Ini yang bikin penulis sadar, wah jangan-jangan saya ini terkecoh oleh bakat. Kerja keras mereka kelihatan banget di nilai akhirnya. Jelas banget. Terus, dia pindah ngajar ke Lowell High School, sekolah yang katanya muridnya lebih nonjol karena kerja kerasnya, bukan cuma pinter doang. Dan polanya sama lagi di sana. Iya, ketemu lagi. Ada yang gampang belajar matematika, tapi hasilnya kurang. Yang kerja keras malah konsisten jadi yang terbaik. Ada cerita spesifik soal David Luong itu ya, yang saking pinternya sampai dipindah ke kelas akselerasi. Betul. Jadi bakatnya jelas ada, tapi kok hasilnya nggak selalu lurus gitu ya? Nah, pengalaman-pengalaman ini yang bikin penulis jadi mikir, jadi bertanya lebih dalam. Sepenting apa sih sebenarnya usaha itu? Perjuangan itu perlu nggak sih? Iya. Apa mungkin usaha keras baik dari murid atau dukungan guru bisa bikin semua murid mencapai level yang dibutuhkan? Nggak peduli bakat awalnya gimana. Ini jadi pertanyaan kunci deh ya. Titik tolak pemikirannya. Nah, yang menarik juga, sebelum jadi psikolog, dia kan pernah kerja di McKinsey. Oh iya, konsultan manajemen yang terkenal itu. Yang katanya sangat mengutamakan kecerdasan. Rekrutmennya aja berdasarkan tes analitik, skor SAT tinggi. Wah, itu budaya yang fokus banget sama talenta bawaan ya. Beda banget sama temuannya di kelas. Kontras banget kan? Dan ini juga beda sama pandangan tokoh kayak Francis Galton atau Charles Darwin. Galton bilang pencapaian itu butuh kombinasi. Kemampuan, semangat, sama kapasitas kerja keras. Darwin lebih ekstrim lagi malah. Dia percaya perbedaan utama antar manusia itu bukan di inteleknya, tapi di semangat dan kerja keras. Kecuali yang dia sebut bodoh ya. Menarik ya pandangan orang dulu. Lalu ada riset modern nih dari Chia Yung Chai. Ini menurut saya serius menarik banget. Yang soal musisi itu ya? Iya, musisi profesional kalau ditanya langsung, mereka bilang latihan itu lebih penting dari bakat. Pasti. Masuk akal. Tapi, nah ini dia, waktu mereka diminta menilai rekaman pianis, padahal pianisnya sama, cuma deskripsinya dibedain. Satu dibilang natural, satu lagi pekerja keras. Mereka milih yang mana? Mereka cenderung milih si natural, katanya lebih mungkin sukses, lebih layak direkrut. Kan ironis banget ya? Nah, itu dia yang disebut bias naturalness. Kita tuh secara nggak sadar lebih suka sama orang yang kelihatan punya bakat alami. Padahal ngakunya menghargai usaha keras. Betul. Dan bias ini bisa bahaya loh. Bisa jadi self-fulfilling prophecy. Ramalan yang terpenuhi sendiri. Maksudnya? Ya, kita jadi cenderung ngasih perhatian lebih, kesempatan lebih ke orang yang kita anggap natural. Akhirnya, ya mereka mungkin jadi lebih berkembang beneran. Oh gitu ya? Jadi kayak kita ikut andil bikin dia sukses karena anggapan awal kita. Bisa jadi. Contoh ekstrim fokus berlebihan ke talenta ini, kasus Enron mungkin ya? Ah iya, perusahaan energi itu. Yang dulu dipuja-puja paling inovatif, terus bangkrut karena skandal akuntansi besar-besaran? Malcolm Gladwell pernah nulis soal ini. Dia bilang budaya Enron yang obsesif rekrut orang pinter itu malah numbuhin narsisme. Fokusnya jadi jangka pendek, ngorbanin integritas, nggak mikirin pembelajaran jangka panjang. Obsesi bakat jadi bumerang. Jadi
Apa nih intinya dari semua ini? Penulisnya bilang fokus ke bakat itu bikin kita jadi abai sama faktor lain yang sama pentingnya. Atau mungkin Bahkan lebih penting. usaha. Betul, ini kelihatan jelas di kisah Scott Barry Kaufman, psikolog yang dulunya dianggap nggak berbakat karena tes IQ waktu kecil. Tapi kemudian prestasinya luar biasa ya di musik dan akademis. Lewat kerja keras dan ketekunan, kisahnya itu kayak nanya, pada titik mana sih pencapaian nyata itu ngalahin potensi awal? Pertanyaan yang bagus banget. Jadi kesimpulannya, obsesi kita sama bakat itu bisa jadi distraksi besar. Kita jadi lupa kalau usaha itu juga krusial banget. Bahkan di bab selanjutnya, penulisnya bakal bilang kalau usaha itu dihitung 2 kali lipat. Wah, makin menarik ini. Jadi ya, dari pembahasan bab 2 ini, kelihatan jelas banget gimana pandangan kita soal bakat bisa mengecoh ya. Kita sering lebih kagum sama yang natural daripada yang pekerja keras. Padahal bukti nunjukin usaha itu komponen krusial. Benar. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan. Iya, jika bakat bukan satu-satunya penentu dan usaha punya peran ganda yang nanti kita bahas lagi, gimana sebaiknya kita mengubah cara kita melihat potensi? Baik potensi diri sendiri, anak kita, atau orang di sekitar kita. Supaya cara pandang kita lebih akurat dan bisa mendorong pertumbuhan yang sejati. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.